Oke, baik. Di materi yang pertama ini kita menjelasin mengenai kegunaan dan atribut Excel. Mungkin dari teman-teman ada yang belum tahu nih atau ada yang udah familiar mengenai Microsoft Excel. Nah, secara singkatnya, Microsoft Excel itu adalah sebuah software yang dikembangkan oleh Microsoft. Ya, jadi dikembangkan oleh Microsoft untuk bisa membantu seluruh user untuk menggunakan atau membuat sebuah tabel atau data. Jadi bisa dalam bentuk rekapan database atau data yang lainnya nih. Nah, kita langsung masuk ke apa sih isi dari Microsoft Excel dan bagaimana cara penggunaannya. Oke, jadi di sini akan ada 10 chapter ya yang kita lalui. Yang pertama itu adalah mengenal atribut Microsoft Excel. Sebelum kita masuk ke yang bagian yang lebih kompleks, kalian harus tahu dulu apa aja atributnya dan gimana cara gunainnya. Oke, setelah kita udah tahu dan paham, baru kita bisa masuk ke chapter yang kedua, yaitu cara membuat tabel database dan basic formula. Nah, di sini kita sudah mulai membuat sebuah data ya, data yang simple untuk membantu kalian untuk bisa membuat dan memudahkan sesuai dengan kebutuhan kalian. Misalnya, kebutuhan untuk data kerja, misalnya dalam bidang HRD itu ada data absensi atau data rekap gaji, atau untuk para pembisnis bisa juga membantu untuk data penjualan per bulannya ya, hingga per tahun. Oke, setelah chapter 2 udah selesai, kita akan maju ke chapter 3. Chapter 3 itu mengenai if function, concatenate, dan find. Nah, di sini sudah mulai masuk ya ke rumus-rumus dan fungsi unik dari Microsoft Excel yang bisa memudahkan kalian hanya menggunakan satu rumus atau beberapa rumus, kalian bisa memunculkan data yang lumayan banyak di database yang kalian punya. Oke, kalau sudah lanjut ke chapter 3, kita langsung masuk nanti ke chapter 4. Chapter 4 kita akan membahas mengenai array formula, yaitu horizontal lookup value, vertical lookup value, dan match. Lanjut ke chapter 5. Nah, di sini sudah mulai kompleks nih mengenai counting formula. Misalnya cara untuk menjumlahkan, cara untuk mentotal, cara untuk mencari nilai rata-rata, cara untuk mencari nilai tertinggi hingga nilai yang terkecil. Gitu. Nah, dari chapter 5 kita masuk ke chapter 6. Chapter 6 membahas mengenai sort dan autofilter. Apa sih sort dan autofilter? Secara ringkasnya dulu nih ya, saya kasih clue-nya. Sort itu untuk mengurutkan data, autofilter itu untuk menyaring data. Sekarang zamannya udah canggih, jadi tidak perlu lagi kita menghitung data secara manual. Misalnya, saya punya data member. Nah, saya pengen cari nih data member kelas Microsoft Excel. Nah, datanya gabungan. Ada kelas Microsoft Excel, ada kelas coding, ada kelas desain. Nah, gimana ya caranya biar bisa saya cepet nih tahu jumlahnya, jumlah yang ikut kelas Microsoft Excel. Nah, saya bisa pakai dengan fungsi autofilter. Jadi memudahkan teman-teman untuk bisa mencari data sesuai dengan perintah dan kebutuhan kalian. Nah, sudah mulai makin penasaran ya dengan Microsoft Excel. Nah, kita lanjut ke chapter 7. Chapter 7 itu akan membahas mengenai lebih kompleksnya lagi dari autofilter. Ada advanced filter. Advanced filter ini sama fungsinya untuk menyaring dan mengeliminasi data yang kita butuhkan. Namun lebih sedikit kompleks ya, karena dia kriterianya biasanya lebih banyak
dibandingin dengan autofilter. Nah, kalau sudah, kita masih di chapter 7 bahas mengenai conditional formatting. Jadi, kalau zaman dulu masih belum semuanya digital, kita menandai semua hal yang penting misalnya di data itu dengan kita stabiloin atau kita garis bawahi gitu pakai spidol atau tinta yang berwarna. Namun sekarang udah makin canggih, zamannya udah digital. Untuk menandai sebuah item atau poin penting di sebuah data dalam tabel, kalian bisa gunain namanya conditional formatting. Nah, dia nih nanti akan fungsinya untuk men-highlight atau memberikan tanda berupa warna di dalam data yang memang kalian mau tandai gitu, data yang kalian memang butuhkan. Itu ya teman-teman. Lalu chapter 8. Chapter 8 itu ada data validation dan consolidate. Nah, mungkin teman-teman udah mulai nih jarang dengar mengenai data validation apa, consolidate itu apa. Jadi, secara ringkasnya ya, clue-nya kalau data validation itu konsep atau format dalam Excel untuk bisa menvalidasi data yang kalian butuhkan. Biasanya kita kenal ini di dalam penggunaan data makro, atau misalnya nih kalian pengen bikin settingan undian. Nah, kalian bisa bikin pakai data validation gitu. Atau kalian mau bikin sebuah error alert. Jadi misalnya nih kalian mau buka kelas Excel for Business. Nah, di situ mahasiswanya harus melakukan pendaftaran. Nah, pendaftarannya ini bisa kalian buat dengan data validation dan dengan settingan yang tertentu. Jadi mereka mengisi data sesuai dengan arahan dan perintah dari data valid kalian. Nah, kalau consolidate ini adalah penjumlahan gabungan. Jadi, misalnya nih kalian punya beberapa data. Nah, beberapa tabel dengan harga atau biaya yang sama kategorinya ya. Nah, di situ kalian bisa pakai rumus consolidate. Jadi nggak usah satu-satu dihitung pakai rumus manual, tinggal pakai consolidate aja. 3 data, 5 data, 10 data, bahkan lebih, itu bisa langsung masuk. Langsung di-input, langsung keluar hasilnya. Dan hasilnya pastinya tentunya lebih valid ya, dan karena menggunakan perhitungan secara komputasi atau komputer. Oke. Nah, itu di chapter 8. Kita lanjut ke chapter 9. Mengenai subtotal dan simple chart. Nah, subtotal dan simple chart ini dia akan membahas mengenai gimana caranya kita bikin ringkasan tabel, ringkasan data, terus penyajian data dari tabel besar, hingga pada gimana caranya kita bisa munculin diagram. Diagram itu ada banyak ya teman-teman, bukan cuma diagram batang, tapi ada diagram lingkaran, diagram garis, diagram titik, dan lain sebagainya. Dan di chapter 10 kita akan belajar mengenai pivot table dan pivot chart. Oke, nah itu kurang lebih kisi-kisi dari 10 chapter yang akan kita lalui ya. Jadi jangan nyerah dulu nih, kita baru mulai chapter pertama nih teman-teman. Oke. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, apa sih Kak kegunaan dan atribut Microsoft Excel? Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi kegunaan Microsoft Excel itu untuk membantu, jadi software untuk menghitung, menganalisis, menginterpretasi, hingga melakukan penyajian data berbentuk tabel atau berbentuk
diagram, dan lain sebagainya. Jadi intinya Microsoft Excel itu software yang memudahkan kalian untuk melakukan perhitungan, analisis data, hingga penyajian data yang lebih kompleks. Nah, biasanya digunain untuk data keuangan, rekapitulasi stocking produk, atau misalnya kalian mau ngelis produk apa aja yang kalian punya, dan produk yang sudah keluar dan yang sudah masuk ke dalam gudang kalian bisa pakai Microsoft Excel untuk pencatatan atau pendataannya. Lalu ada grafikal kesehatan keuangan perusahaan. Ini biasanya pakai untuk data keuangan, misalnya data yang dimiliki oleh perusahaan, misalnya data keuntungan dan kerugian, atau modal dan pengeluaran, pemasukan dan pengeluaran dari perusahaan. Bisa menggunakan Microsoft Excel. Lanjut. Nah, apa aja sih Kak yang ada di dalam Microsoft Excel? Jadi pengenalannya ya, yang pertama itu ada workbook. Workbook itu adalah buku kerja gabungan seluruh lembar kerja. Jadi workbook itu contohnya gambar gini ya teman-teman. Seperti ini. Jadi dia gabungan seluruh sheet-nya. Nah, kalau worksheet itu adalah satu-satu per sheet-nya, lembar kerja di halaman dalam Excel. Nah, toolbar itu apa Kak? Kalau toolbar itu adalah, kita lihatnya gambar yang ini deh ya, yang besar yang ada 3 ini. Jadi tampilan nanti atasnya seperti ini teman-teman. Nah, toolbar itu adalah sekumpulan atau deretan dari icon. Jadi home, insert, draw, page layout, formulas, data, review, view, itu namanya toolbar. Ya. Jadi toolbar itu adalah deretan icon. Kalau toolbox itu ketika kalian klik, misalnya saya mau klik home. Nah, dia akan muncul nih item-item di dalam icon home tersebut. Misalnya kayak contohnya paste, cut, copy, format, atau ada setting font, setting ukuran, bold, italic, underline. Nah, ini namanya toolbox. Toolbox itu adalah kelompok tools atau alat dari icon tertentu. Jadi setiap icon punya toolbox yang berbeda-beda ya teman-teman. Nah, kalau di Excel langganan toolbox-nya itu apa aja? Nah, yang pertama itu ada home, ada insert, sama data. Ini langganannya ya. Dari chapter 1 sampai chapter 10, kita pasti pakai icon home, insert, dan data. Langganan kita nih. Nah, jadi teman-teman bisa lebih perhatiin lagi nih detail-detailnya. Apa aja yang di dalam toolbar-nya atau toolbox-nya. Home, insert, dan data. Oke, kalau sudah kita lanjut ke berikutnya. Jadi tampilan Microsoft Excel tuh seperti ini. Kurang lebih ya, seperti ini. Jadi yang namanya toolbar itu yang tadi ya, yang sudah saya jelasin di deretan atas ini namanya toolbar. Home, insert, draw, dan lain sebagainya, toolbar namanya. Nah, kalau dari bagian dari masing-masing icon, itu namanya toolbox. Ya, di dalam isinya itu. Gitu ya. Jadi kayak ibaratnya gini, Microsoft Excel itu kita punya beberapa kotak misalnya. Kotak yang pertama namanya kotak home. Nah, di dalam kotak home itu dia ada beberapa isi, ada beberapa kotak-kotak kecil lagi. Nah, namanya toolbox ya. Seperti misalnya contohnya recommended chart, pivot chart, sparklines, dan lain sebagainya. Nah, tampilannya ketika kalian buka Microsoft Excel, tampilannya seperti ini nih teman-teman. Nah, jadi ketika kita masuk, di sini akan ada kolom dan akan ada row.
Nah, kalau yang bentuknya huruf, namanya kolom, ya, deretan kolom. Kalau dia bentuknya angka, 1, 2, 3, 4, 5, seterusnya, namanya ini baris atau row. Lalu kemudian apa ini Kak? Apa ini Kak garis-garis tanda panah? Q9 itu apa? Di dalam Microsoft Excel, dalamnya itu ada sel, kumpulan selnya. Nah, selnya ini punya nama. Ketika kita satukan, jadi bentuknya seperti menyatukan titik ya, titik kolom dan titik baris. Contohnya gini deh, kolom Q. Nah, saya taruh titiknya di sini. Nah, kolom Q ini ternyata di titik ini saya jatuhnya ke bagian baris ke-9. Berarti nama sel yang saya tunjuk adalah sel Q9. Begitupun seterusnya ya, teman-teman. Misalnya kolomnya G. Terus titiknya saya berhenti di baris 32. Berarti saya namain selnya G32. Itu nama sel. Jadi bukan cuman kalian saja nih yang punya nama, tapi sel di Microsoft Excel pun punya nama tersendiri ya, untuk memudahkan user untuk membacanya. Nah, lanjut lagi ke bagian bawahnya. Ini namanya kumpulan sheet ya, yang tadi sudah dijelasin di sebelumnya. Oke, kita langsung praktek ke chapter 1 yuk. Supaya lebih memahami ya. Nah, di chapter 1 ini tugas kita hanya bisa hanya membedakan apa yang ada di dalam lingkaran. Nah, di sini yang pertama ini tanda panahnya itu mengacu sama tanda merah atau kotak merah ya. Yang ada sel 1, sel 2, sel 3. Nah, dia nanya, ini apa sih namanya? Itu tadi kita udah pelajarin ya, teman-teman. Nah, lanjut lagi ke tanda panah yang kedua. Tanda panah kedua itu yang warnanya ungu. Kotaknya warna ungu, dia nanya sel 3 itu dinamain apa? Nah, itu nomor 2. Nomor 3 itu pertanyaannya, kalau saya pakai selnya itu di kolom B dan barisnya diurutkan 3, berarti nama selnya apa? Lanjut lagi ke bagian nomor 4. Di sini saya punya gambar sekumpulan toolbar ya, toolbar dan toolbox di Microsoft Excel. Tapi perintahnya di sini ada tanda kotak warna putih, dia menandakan picture, shape, dan icons. Ini termasuk bagian apa dalam Microsoft Excel? Lalu kemudian selanjutnya di nomor 6 itu tadi nomor 5 ya teman-teman ya. Nah, di nomor 6 ini ketika kita mau mengedit atau mewarnai atau mengganti atau menghapus sheet datanya, gimana caranya? Nah, oke, kita langsung ke pembahasan ya. Baik, nah ini udah ada isinya. Jadi jawaban yang pertama itu sekumpulan dari sel 1, sel 2, sel 3, namanya workbook ya teman-teman. Sekumpulan dari beberapa sheet di dalam Microsoft Excel. Nah, kalau tanda panah nomor 2 itu dia hanya mengacu sama salah satu sheet data aja.
yaitu cells 3, berarti namanya worksheet. Ya, jadi kalau ke salah satu namanya worksheet, tapi kalau sekumpulan dari beberapa sheet namanya workbook. Nah, lanjut ke nomor 3. Nomor 3 itu dinamain B3 karena dia ada di kolom B dengan urutan baris ketiga. Berarti nama selnya B3. Lanjut ke nomor 4. Nah, tadi picture, shape, dan icon itu termasuk apa? Itu termasuk toolbox ya. Ini ya teman-teman. Nah, kalau yang ditanda panain dia ini, maksudnya yang home, insert, draw, page layout, formula, dan lain-lain. Itu namanya toolbar. Deretan dari tools yang bisa kita pakai di Microsoft Excel. Lalu gimana caranya kalau kita mau edit sheet-nya atau worksheet-nya yang ada di Microsoft Excel? Caranya tinggal klik kanan aja pada sheet data yang mau kita edit. Ya, jadi misalnya contohnya kayak cells 3, tinggal kalian klik kanan pada cells 3, pada sheet data cells 3, nanti dia akan muncul kotaknya seperti ini. Gitu. Tapi harus hati-hati nih. Kalau misalnya nih teman-teman mau rename nih, terus datanya udah jadi tabelnya, mau di rename. Nah, jangan sampai salah klik ya. Karena rename itu posisinya deket loh sama delete. Jadi jangan sampai salah klik. Karena kalau kalian salah klik delete, nah itu dia susah, nggak bisa untuk diunduh lagi datanya. Jadi sayang banget kalau datanya hilang. Oke? Nah, kalau untuk memberikan warna bisa di bagian tab color. Untuk memindahkan misalnya dari posisi cells 3 maunya di urutan depan di sebelum cell 1. Kalian bisa pakai bagian move or copy atau bisa di drag langsung ditarik ke bagian sheet data sebelum sheet data cell 1. Seperti itu teman-teman untuk pengenalan Microsoft Excel. Baik, karena chapter 1 sudah selesai, karena kita chapter 1 hanya penjelasan atribut dan pengenalan dulu, kita akan ketemu lagi ya di chapter kedua. Oke, semangat teman-teman dan terus latihan. Sampai jumpa.